Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisan, al-ma'budi fi kulli zaman, alladzi la yakhlu min ilmihi makan wa la yashghiluhu sya'nun an sya'an, jalla 'anil ashbahi wal andad wa tanazzaha 'anis sahibati wal aulad. Lahul asmaul husna sifatul ula, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kembali pada malam hari ini kita bersama-sama duduk sejenak di antara dua waktu salat guna melanjutkan kajian kita pada pembahasan akidah yang mendasar, yang dengannya kita berharap apa yang telah kita ketahui semakin kuat pada diri kita dan semakin mengokohkan keyakinan kita dan semakin menjauhkan kita dari berbagai bentuk kesesatan. Sebab yang namanya kesesatan itu berada di mana-mana. Dan yang menyelamatkan kita setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang kita miliki berupa ilmu yang kita warisi dari para ulama kita, seperti apa yang kita akan dengarkan selanjutnya pada malam hari ini, sebagaimana yang tersebar, ya, yang kita tebar
kita berikan tema yakinkan Al-Quran kalamullah. Ini pastikan keyakinan kita bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamnya Allah Azza wa Jalla. Dan sebelum kita membaca, ketahuilah bahwa prinsip inilah yang membuat Imam Ahmad jatuh pingsan beberapa kali. Syukur-syukur beliau tidak meninggal. Ya, karena Imam Ahmad mempertahankan prinsip ini bahwasanya Al-Quran itu kalam Allah ghairu makhlukin, bukanlah makhluk. Beliau mempertahankan ini di masa beliau, dan beliau menghadapi bukan ulama yang selevel dengan beliau, tetapi yang dia hadapi adalah penguasa. Ya, penguasa, dan penguasa, 3 penguasa di zaman beliau itu semuanya terpengaruh dengan paham Mu'tazilah dan mengharuskan rakyatnya berkeyakinan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Ya, semua ulama-ulama dipanggil di masa itu, dipanggil dan dihadapkan ada raja, ya, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dihadapkan dan ditanyakan prinsipnya tentang Al-Quran. Ya, kan sebagian mereka karena khawatir mendapatkan mudarat, disiksa dan sebagainya, akhirnya ya mereka berbohong, taqiyya istilahnya, mengikuti. Adapun Imam Ahmad tegas, terang, tidak mau menyatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Ketika ditanya, bagaimana pendapatmu Al-Quran itu makhluk? Beliau mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah. Saya nggak mau mengatakan yang lainnya. Akhirnya beliau ya disiksa, dipukul, disebutkan di cerita yang lain atau disebutkan di pembahasan yang lain, beliau dipukul sampai beliau pingsan. Dan itu berapa kali beliau dikeluarkan dari penjara, ditanya lagi dengan pertanyaan sama, tidak mau lagi menjawab, dipukul lagi, pingsan lagi. Ya, ini disebutkan di dalam Al-Bidayah wan Nihayah dan juga disebutkan di dalam Syiar A'lamin Nubala karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Selain beliau juga, ya seperti yang kita bacakan sekarang ini, Al-Imam Al-Muzani. Beliau kena imbasnya juga. Dan ini semua semasa semua. Ya, sebagaimana sudah kita sampaikan di awal. Selain Al-Imam Al-Muzani, Al-Imam Bukhari juga. Ya, tapi Al-Imam Bukhari bukan penguasa yang dia hadapi. Imam Bukhari difitnah. Dan yang memfitnahnya itu adalah gurunya sendiri. Tempat dia mengambil hadis. Karena hasad terhadap Al-Imam Al-Bukhari. Ya, karena Imam Bukhari kecerdasannya luar biasa. Ketika datang di tempat gurunya itu, ya murid-murid gurunya itu berpindah bersama Imam Bukhari. Akhirnya majelisnya dia sunyi. Timbullah hasad dari gurunya. Akhirnya dia buatkan cerita terhadap Al-Imam Bukhari bahwa Imam Bukhari itu keyakinannya mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya, padahal ini di masa itu, di tempat itu, keyakinan ini ya tidak terpakai. Ya. Akhirnya Al-Imam Bukhari dengan fitnah itu beliau meninggalkan daerah tersebut. Kalau saya Naisaburi kalau salah ya daerah. Ala kulli hal, ini prinsip-prinsip yang seperti ini para ulama kita banyak mendapatkan ujian dan cobaan, ya. Oleh karena itu ya ikhwan sekalian, ya, penting bagi kita untuk menyadari hal ini dan penting bagi kita agar kita betul-betul serius dalam mempelajari pelajaran akidah. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala
Beliau mengatakan wal Qur'anu kalamullahi. Al-Qur'an itu kalamnya Allah. Wa min ladun, dan berasal dari sisinya. Wa laysa bimakhluqin fayabid. Bukanlah Al-Qur'an itu makhluk. Karena makhluk nanti akan sirna. Ini ringkas ya, beliau mengatakan prinsip beliau tentang Al-Qur'an. Ya. Kalau yang lebih lengkapnya yang biasa kita dengar, Al-Qur'an kalamullah munazzalun ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Wa ilaihi ya'ud. Ya, itu yang biasa kita dengarkan dari karangan lainnya. Tapi pada prinsipnya adalah sama, ya. Hanya lafaznya yang berbeda, tetapi maksudnya adalah sama. Ya. Jadi jelas ucapan beliau, Al-Imam Al-Muzani menyatakan keyakinannya karena beliau dituduh bahwasanya beliau diam terhadap prinsip ini. Tidak boleh diam ya. Kalau kita ditanya Al-Quran itu kalam Allah, makhluk atau bukan, kemudian kita diam, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kita harus menyatakan ketika ditanya Al-Quran itu makhluk atau bukan, kita katakan apa? Al-Quran itu kalam Allah. Dan kalamnya Allah apa? Kalamnya Allah itu apa? Kalamnya Allah itu adalah apa nih? Kalamnya Allah itu apanya? Iya, sifatnya. Kalamnya Allah adalah sifatnya, dan sifat itu ikut terhadap yang disifati. Antum punya kalam? Sekarang ini, ana atakallamul an. Sekarang saya berbicara. Berbicara ini adalah sifat saya, sesuai dengan diri saya. Itulah kalamnya saya. Maka demikian pula tentunya Allah Subhanahu wa taala, Allah berbicara kapan dia kehendaki, kepada siapa yang dia kehendaki, bagaimana caranya yang dia kehendaki. Intinya adalah Allah Subhanahu wa taala itu berbicara. Dan di antara pembicaraan Allah adalah Al-Qur'an. Ya, di antara pembicaraan Allah adalah Al-Qur'an. Yang kita baca dari mushaf, yang kita hafalkan, ya, yang kita dengarkan, itu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa bimakhluk. Bukanlah makhluk sama sekali. Ya. Jadi beliau mengatakan penjelasannya, syarahnya, wal Qur'an kalamullah wa min ladun. Ay takallamallahu bil Qur'ani haqiqatan wa huwa min indih. Allah berbicara dengan Al-Qur'an secara hakikatnya, berbicara sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah dibayangkan berbicaranya Allah seperti berbicara makhluk. Ya. Yang jelas Allah berbicara secara hakikat sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa huwa min indi, dan itu berasal dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini untuk menghilangkan pemahaman bahwasanya Allah menciptakan Al-Qur'an, kemudian Allah tempatkan di sebuah tempat, kemudian datang Jibril mengambilnya. Tidak, langsung diterima oleh Jibril. Allah berbicara kepada Jibril, lalu dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anu lughatan, ya, dari qara'ta idza talauta. Jadi yang Al-Qur'an itu dari kata qara'ta idza talauta, jika kamu membacanya. Ya, jadi yang dimaksud dengan Al-Qur'an adalah kalau kamu
mengumpulkan sesuatu. Bisa jama'tahu, mengumpulkan sesuatu. Jadi Al-Quran ini secara bahasa adalah kumpulan. Ya, adalah kumpulan. Kita lihat di antara dalilnya. Di antara dalilnya bahwasanya Al-Quran itu bersumber dari Allah. Allah berfirman, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Alif lam ra, kitabun, sebuah kitab, uhkimat ayatuhu, yang telah diperjelas satu persatu ayatnya, yang telah dipastikan kekokohannya, kekokohan ayat-ayatnya. Summa fussilat, kemudian diperinci ayat-ayatnya tersebut. Syahidnya mana? Min ladun hakimin khabir. Ya, jelas ya? Min ladun hakimin khabir. Dari sisi hakim, maha bijaksana. Siapa yang maha bijaksana? Khabir, yang maha mengetahui yang tersembunyi, yaitu Allah. Jadi jelas, min ladun, dari sisi. Ya. Makanya disebutkan tadi, Al-Quran kalamullah min ladun. Kalau di bahasa yang lain, minhu bada. Ya, dari Allah memulai. Sumbernya kalam itu dari Allah langsung. Kemudian di ayat yang lain yang sangat jelas bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Allah berfirman di dalam surah dalam surah Taubah ayat 6. Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka, dan apabila salah seorang dari orang-orang musyrikin ya minta untuk dilindungi, ya, minta dilindungi. Dan disebutkan oleh Syekh As-Sa'di bahwasanya orang musyrikin ini minta dilindungi untuk mendengarkan Al-Quran, ya, untuk mendengarkan Al-Quran. Maka kata Allah, fa'ajirhu, maka berikan perlindungan kepadanya. Syahidnya setelahnya, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalam Allah itu istilah dari mana? Dari Allah. Allah mengatakan kalam, hatta yasma' kalam Allah, sampai dia mendengar kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jelas ya? Ini nasari. Ya, nasari bahwasanya Al-Quran itu apa? Yang dimaksud di sini kalamnya Allah apa? Hah? Kalam Allah di sini yang dimaksud apa? Al-Quran. Sampai dia mendengar kalamnya Allah ini, sampai dia mendengar Al-Quran. Berikan perlindungan kepadanya sampai dia mendengarkan Al-Quran. Iya. Syekh Sa'di memberikan penafsiran. Kata beliau, wa fi hadza hujjatun shariha. Pada ayat ini ada hujjah yang sangat jelas, sharih. Tidak ada yang membuatnya kabur. Ya, tidak lagi perlu dikaji, tapi sharih sudah. Kata beliau, wa fi hadza hujjatun sharih li madhhabi ahli sunnah wal jamaah, terhadap prinsipnya mazhabnya ahli sunnah wal jamaah. Ya, prinsipnya ahli sunnah wal jamaah al-qailina, ya, mereka berkata bi annahul Qur'an kalamullah, bi annal Qur'ana kalamullah, ya, ghairu makhluk. Bahwasanya Al-Qur'an itu kalamnya Allah, bukanlah makhluk. Ya, antum bisa lihat di tafsir beliau. Ya, jadi ayat ini jelas mengatakan bahwasanya Al-Quran itu kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukanlah makhluk.
Karena kalam apa? Itu pembicaraan Allah. Pembicaraan Allah berarti sifatnya Allah. Sifat itu disandarkan kepada mengikut kepada yang disifatkan. Karena yang disifatkan bukan makhluk, maka sifatnya juga bukan makhluk. Sebagaimana kita makhluk, maka semua sifat-sifat kita adalah makhluk. Ya, wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian kerjakan. Dua-duanya makhluk. Kita adalah makhluk. Sifat-sifat kita berjalan, tidur, makan, semuanya adalah makhluk. Semuanya adalah makhluk. Dipahami ini, ya? Paham ya? Paham ya? Nih, ini sudah sekian kali sebenarnya. Dalam akidah wasithiyah juga sudah disebutkan. Kita di sini kembali mengingatkan. Ya, mengingatkan. Dan tidaklah ilmu itu akan menjadi kokoh, keyakinan itu menjadi kuat, teguh, kecuali kalau diulang-ulang. Kecuali kalau diulang-ulang. Makanya Allah mengatakan, fa inna dzikra tanfa'ul lil mu'minin. Karena peringatan itu, artinya peringatan apa? Karena sudah ditahu, diingatkan lagi, sudah ditahu, diingatkan lagi. Bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan ilmu kalau mau kuat, ya diulang. Sebagaimana kita tidak pernah akan lupa surah Al-Fatihah. Ada yang bisa lupa surah Al-Fatihah? Hah? Iya, ini surat yang paling susah untuk dilupa. Kenapa? Setiap hari dibaca 17 kali minimalnya. Nah? Iya. Kenapa bisa tidak dilupa? Ya karena selalu dibaca, selalu diulang. Itu kuncinya ilmu. Baik. Kemudian ayat selanjutnya yang disebutkan di sini, dan tentunya masih banyak ayat lagi, ini hanyalah sebahagiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba." Lihat. "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Huwallazi, dialah yang menurunkan kepadamu. Lihat, ada kata anzala. Dialah yang menurunkan kepadamu Alkitab. Apa Alkitab yang dimaksud di sini? Al-Quran. Ya. Dialah yang menurunkan kepadamu Al-Quran. Minhu, di antara kandung apa ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat. Maknanya muhkamat di sini yang jelas maknanya. Tidak ada interpretasi makna, apa tidak ada, bukan multitafsir, jelas maknanya. Ya. Hunna umul kitab. Ayat-ayat seperti itulah induknya kitab. Wa ukharu mutasyabihat. Nah, sebahagiannya yang lain ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat inilah yang multitafsir. Ya, yang kadang orang menerjemahkan, menafsirkan macam-macam. Ya, kenapa? Karena kayaknya ada peluang untuk ditafsirkan dengan berbagai macam tafsir. Tetapi yang menjadi pokok adalah apa? Yang muhkamat, yang jelas maknanya. Ya, yang jelas maknanya. Ini dalil untuk apa ini? Ayat ini dalil untuk apa? Ayat ini dalil bahwasanya Al-Quran itu apa? Munazzal. Al-Quran itu diturunkan. Siapa yang menurunkannya? Allah Subhanahu wa taala. Karena ayatnya huwallazi anzala 'alaika. Dialah yang menurunkan kepadamu. Makanya di perkataan yang kita katakan Al-Quran kalamullah munazzalun. Ya, Al-Quran adalah kalamnya Allah, munazzal, diturunkan. Ya, ghairu makhluqin minhu bada wa ilahi. Ya, jadi ayat ini menunjukkan apa? Al-Quran itu munazzal. Al-Quran itu munazzal. Kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fi." Ini sama dengan ayat tadi, menyatakan bahwasanya Al-Quran itu
munazzal. Dan tidaklah kami menurunkan atas kamu Alkitab, yaitu Al-Quran, kecuali untuk menjelaskan kepada mereka, ya, yang mereka perselisihkan di dalamnya. Ya, apa yang mereka perselisihkan, Allah menjelaskan kepadanya. Ini juga ayat sebagaimana yang kita katakan, dalil bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dari siapa? Dari Allah. Allah yang langsung turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaik berarti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa keterangan dalil bahwasanya Al-Quran itu apa? Kalamnya Allah. Allah lah yang berbicara langsung. Ya, Allah lah yang berbicara langsung. Bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkataan beliau selanjutnya, beliau mengatakan walaisa bimakhluqin fayabid. Ya, Al-Quran itu bukanlah makhluk, karena makhluk itu akan sirna, akan lenyap. Ya. Yang namanya makhluk semua akan sirna. Ai fayahlak. Ya, ini akan sirna. Makhluk itu akan sirna. Wa hadza fihi raddun 'alal hululiyah. Ya. Wal ittihadiyah wal jahmiyah wal mu'tazilah wa ghairihim mimman yaquluna al-Qur'anu makhluqun. Yang mensarah kitab ini, ya, yang judulnya Tamamul Minnah ala Syarhi Sunnah lil Muzani, beliau mengatakan ucapan beliau ini adalah bantahan atas kelompok yang namanya Al-Hululiyah. Bisa dengar ini Al-Hululiyah? Biasa dengar Al-Hululiyah. Ini kalau tidak salah, yakni Allah itu masuk kepada makhluknya. Apa namanya ini? Apa istilahnya ini? Hah? Titisan ya? Apa? Ya. Nanti sebentar ada ittihadiyah. Itu menyatu itu. Ittihadiyah itu menyatu antara dua, kemudian dia menyatu. Itu kalau ini juga sebenarnya dua, tapi dia, ya, Allah yang masuk pada dirinya. Ya, Allah yang masuk pada makhluknya. Itu namanya hululiyah. Kalau ittihadiyah itu ya saling bersatu. Ya. Dan juga Jahmiyah. Ini Jahmiyah yang menolak semua sifat-sifat Allah. Jahmiyah yang menolak semua sifat-sifat Allah. Ya. Kemudian Mu'tazilah, ini di antara kelompok-kelompok yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Jadi banyak ikhwas sekalian. Ya, banyak. Dan ini masih eksis semuanya. Jahmiyah, kecuali Jahmiyah ya, tidak tahu masih eksis atau tidak. Sepertinya tidak. Ya. Tapi yang lainnya Mu'tazilah ini masih banyak. Ya, karena Mu'tazilah ini diistilahkan oleh para ulama adalah orang yang mengendalikan akalnya, mendahulukan akalnya daripada nakal, daripada Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi ini ya prinsipnya bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk. Di antara ayatnya, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruhan min amrina. Ya, ruhan min amrina. Lihat kata amrina. Allah mengatakan amrina. Wahyu min amrina. Ya. Kemudian di ayat yang kedua, ala lakhul khalqu wal amr. Ala lakhul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwa baginya lah, miliknya lah al-khalq wal amr. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini membedakan antara al-khalq dan al-amr. Di ayat yang pertama Allah mengatakan apa? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Di ayat yang kedua Allah membedakan penciptaan dengan al-amr itu. Sehingga kata para ulama beda antara al-khalq dan al-amr. Paham sampai sini? Allah bedakan antara al-khalq wal amr. Makanya Allah di ayat yang pertama auhayna ilaika. Kami wahyukan kepadamu. Ya. Al-amr itu. Dan yang kedua Allah bedakan al-khalq dan al-amr. Ini menunjukkan bahwasanya al-khalq dan amr itu tidaklah sama. Yang satu makhluk, al-khalq, dan yang satunya bukan makhluk. Iya. Dan sungguh ijma' salaf
Ya, perhatikan. Sungguh di sini beliau mengatakan, sungguh ijma' salafil ummah ala takfiri man qala bi khalqil Qur'an. Ya. Beliau mengatakan, sungguh telah pasti ijma'nya salafil ummah atas kafirnya orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Sepakat ikhwas sekalian. Sepakat. Dan di sini beliau mengutip beberapa ucapan para ulama salaf. Ya. Di antaranya perkataan Imam Malik. Imam Malik mengatakan man qala al-Qur'anu makhlukun. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, yuja'u darban, ya, akan diberikan cambuk. Ya. Wa yuhbasu hatta yamut. Lihat. Kerasnya hukuman pernyataan Imam Malik. Ya. Akan dipukul, kemudian akan ditahan, akan dipenjarakan sampai dia mati. Ya, sampai dia mati. Ya, keras ya para imam kita. Ini prinsip akidah. Ini prinsip, ini akidah, merusak. Kalau dibiarkan akan merusak kaum muslimin. Lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Orang-orang kafir menyerang fisik kita, tetapi tidak menyerang keyakinan kita, tidak merusak agama kita. Dia merusak harta kita, merusak dunia kita, tapi tidak merusak akhirat kita. Adapun prinsip yang seperti ini merusak agama kita. Akan memporak-porandakan keyakinan-keyakinan kita. Makanya para ulama terdahulu keras. Orang-orang sesat itu dikerasi. Karena lebih berbahaya. Mana perlu dijaga? Pencuri uang atau pencuri akidah? Mana yang perlu dijaga? Mana yang lebih berbahaya? Pencuri uang atau pencuri akidah? Iya, pencuri akidah, penghancur akidah. Itu yang harus ditakuti kalau orang sadar hakikat agama ini. Ya, hakikat agama ini. Ya. Kemudian perkataan Imam Syafi'i, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Ini ucapan Imam Syafi'i, gurunya Al-Imam Al-Muzani yang selalu kita sebutkan. Jelas, beliau mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran kalamullah bukanlah makhluk. Kemudian selanjutnya ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, man qala al-Qur'anu makhlukun fahuwa indana kafir. Lihat, Imam Ahmad mengatakan, yang sudah kita sebutkan tadi di awal, bagaimana beliau disiksa dan disiksa, pingsan-pingsan gara-gara mempertahankan ini. Kalau bahasanya kita sarinatun jinak tidak mati. Takirnatun jinak tidak mati waktu disiksa, di penjara, disiksa, dipukul dan sebagainya sampai pisah-pisah berapa kali. Beliau mengatakan Al-Quran makhluk, fahuwa indana kafir. Al-Quran itu mengatakan, siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia menurut kami dia adalah kafir. Karena bertentangan dengan Al-Quran. Li'anna Al-Qur'ana min ilmillahi azza wa jalla. Nah, ini tambahan ilmu baru. Karena Al-Quran itu termasuk ilmunya Allah. Termasuk ilmunya Allah. Nah, kita tahu Al-Quran adalah ilmu, hidayah, taufik, kan? Al-Quran itu hidayah. Wa fihi asma'ullahi azza wa jalla. Di dalam Al-Quran ada namanya, nama-namanya Allah azza wa jalla. Ada nama Allah disebutkan. Maka yang paling penting itu dipelajari dalam Al-Quran adalah yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya perintah ayat afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Dan yang paling
Harus kita tadabburi apa-apa yang berkaitan dengan Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Ya. Itu ucapan Imam Ahmad. Jelas ya? Ya, jelas. Lihat Imam Ahmad, ucapannya Imam Malik. Ya. Tegas, keras. Ya, ini karena ini prinsip. Wa qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Lihat ini ya. Imam Sufyan ats-Tsauri mengatakan man za'ama anna qaulallahi azza wa jalla ya Musa innahu anallahul azizul hakim. Dari surah Naml. Dia mengatakan itu adalah makhluk, fahuwa kafirun zindiqun halalud dam. Wah, ini banyak ini ibaratnya beliau. Sufyan ats-Tsauri mengatakan ini ulama-ulama besar semua ya. Ya, bukan ulama kecil ini, ulama besar semua. Jadi semua tokoh-tokoh, sandaran ulama. Ya, bukan hanya penuntut ilmu tapi sandaran para ulama. Dia mengatakan, Sufyan ats-Tsauri mengatakan, siapa yang menyangka, perhatikan, siapa yang menyangka bahwasanya firman Allah Azza wa Jalla ketika Allah mengatakan, ya Musa. Siapa yang mengatakan ini, ya Musa? Hah? Lihat, ya Musa, wahai Musa, innahu anallah. Sesungguhnya anallah, saya adalah Allah. Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalau dikatakan Al-Quran makhluk, berarti makhluk yang mengatakan ini anallah. Nah, itu maksudnya, kata beliau. Adakah makhluk mau mengatakan anallah, saya Allah? Nah, maka jawabannya tidak mungkin. Makanya beliau katakan, siapa yang mengatakan ucapan ini yang terdapat dalam Al-Quran dan surah An-Naml ayat 9, ya Musa inna wa anallah makhlukun, firman ini adalah makhluk, fahuwa kafir, maka dia orang kafir. Yani keluar dari Islam. Zindiq, ya orang munafik, ya. Halalud dam, halal darahnya. Ya. Bisa langsung dipenggal. Tapi yang memenggalnya ya tidak sembarang orang. Ya. Yang berwajib. Ya. Sebagian ulama mengatakan seperti Al-Marwazi sama dengan apa yang disebutkan oleh Imam Sufyan ats-Tsauri, man qala hadhihi al-ayah makhluqah, siapa yang mengatakan ayat ini adalah makhluk, innani anallah, sesungguhnya saya ini adalah Allah. Ada makhluk yang mengatakan ini? Ada makhluk yang mengatakan ini? Firaun saja tidak mengatakan ucapan yang seperti ini. Yeah. Kalau Firaun pakai apa? Ana rabbukumul a'la. Saya lah Rabbmu yang paling tinggi. Ya, pakai rububiyah. Ya. Innani anallah. Saya ini adalah Allah. Adakah makhluk yang mengatakan seperti ini? Faqad kafar. Siapa yang mengatakan ayat ini makhluk, maka sungguh dia telah kafir. Ya. Sungguh dia telah kafir. Ini ucapan para ulama Jawa sekalian. Ulama salaf. Kemudian di sini ada perkataan siapa? Abu Ja'far At-Tahawi yang mengarang kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ya, Aqidah Tahawiyah. Dan Abu Ja'far At-Tahawi ini ya termasuk keluarga daripada Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan di dalam akidahnya Tahawiyah, Al-Aqidah Tahawiyah, wa innal Qur'ana kalamullah. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kalamnya Allah. Minhu bada'a bila kaifiyatin qaulan. Ya, darinya yakni dari Allah pada Al-Qur'an itu datang. Ya. Qaulan dalam bentuk dalam bentuk ucapan. Bila kaifiyatin, tanpa kita mengetahui bagaimananya. Ya. Jangan berpikir bagaimana Allah berbicara. Tidak boleh.
Tidak boleh kita mengatakan bagaimana ketika Allah misalnya dengan sifatnya turun, sifat turunnya, bagaimana Allah turunnya, tidak boleh ditanyakan seperti itu. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu dan Allah tidak memberitahu kepada kita. Makanya Imam Malik ketika ditanya bagaimana istiwanya Allah, beliau mengatakan apa? Bertanya tentangnya adalah perkara bid'ah. Karena tidak boleh ditanyakan. Karena Allah tidak memberitahukannya. Dan para sahabat mendengar ayat ini tidak pernah menanyakan yang seperti itu. Langsung mengimaninya. Ya. Makanya beliau mengatakan di sini bila kaifiyah, tanpa kaifiyah, yakni tanpa kaifiyah yang kita pahami. Semua sifat ada kaifiyahnya. Semua sifat ada kaifiyahnya. Cuma masalahnya di sini Allah tidak memberikan kita bagaimana kaifiyahnya. Ya, makanya Imam mengatakan kaifiyahnya wal kaifiyatuhu ghairu ma'lum. Kaifiyahnya itu tidak diketahui, tidak diilmui. Kenapa? Tidak ada Al-Quran menjelaskan bagaimana turunnya, bagaimana Allah tertawa, bagaimana datangnya, bagaimana istiwanya, tidak ada. Maka bila kaifiyah. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan wa anzalahu ala rasulihi wahyan. Dan Allah menurunkan Al-Quran itu kepada Rasulnya sebagai wahyu. Ya, ini panjangnya perkataan beliau dengan prinsip ini. Wa saddaqahul mu'minuna ala dzalika haqqan. Dan orang-orang beriman membenarkan Al-Quran ya, hak sebenar-benarnya. Wa ayqanu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqah. Dan orang beriman yakin bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamnya Allah bil haqiqah, yang sebenarnya. Ya, yang sebenarnya secara hakikat. Ya. Laisa bi makhluk. Bukanlah makhluk. Yang jelas ya? Lihat bagaimana para ulama terdahulu ikhwas sekalian. Sepakat. Semua disebutkan oleh para ulama. Sepakat. Laisa bi makhluqin ka kalamil bariyah. Bukanlah makhluk seperti ucapannya makhluk. Ya, tidak sama ucapan Allah dan ucapannya makhluk. Ya. Makhluk ya sesuai dengan makhluknya. Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Disandarkan kepadanya. Faman sami'ahu. Kemudian beliau mengatakan, siapa yang mendengarnya, faza'ama annahu kalamul bashar. Siapa yang mendengar Al-Quran dan dia menyangka bahwasanya itu adalah ucapan manusia, ya, faqad kafar. Maka dia telah kafir. Nah, berapa orang ini imam? Ya. Wa qad zamma, lihat dalilnya ikhwah. Bagus sekali dalilnya. Wa qad zammahu Allahu wa 'abahu wa au'adah bi saqar. Dan sungguh Allah telah mencelanya, merendahkannya dan mengancamnya dengan neraka saqar. Haitsu qala ta'ala, ketika Allah berfirman, sa'uslihi saqar. Allah mengatakan saya akan memasukkan dia ke dalam saqar, neraka saqar. Falamma au'adallahu bi saqar. Ketika Allah mengancam orang-orang yang mengatakan seperti itu dengan neraka saqar, liman qala, bagi orang yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Ya. Tidaklah yang kita dengar ini kecuali hanyalah ucapan manusia. Allah katakan apa? Sauslihi saqar. Saya akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Kata beliau, alimna, maka kita mengetahui, wa aiqanna, dan kita meyakini bahwasanya Al-Quran qaulu khaliqil bashar. Kita mengetahui bahwasanya Al-Quran ucapan pencipta bashar, bukan qaulul bashar, tapi ucapan pencipta bashar. Ya, wala yusbihu qaulal bashar, dan sama sekali tidak menyerupai, tidak seperti ucapan bashar, ucapan manusia. Ya.
Ya sekalian, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan kembali pada malam hari ini tentang prinsip Al-Quran adalah kalamullah munazzalun ghairu makhluqin minhu bada wa ila yaud, itu semakin menguatkan keimanan kita, ya, dan semakin membantu kita untuk dijauhkan dari kesesatan-kesesatan. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.